Bersyukur ya atas anugerahnya. Hari ini kita bersekutu kembali, bahkan dihadiri oleh beberapa ibu dari Komisi Wanita GKY Pekanbaru. Karena ini adalah dalam rangka tukar mimbar Komisi Wanita se-Sinode GKY. Hari Selasa yang lalu kita sudah mengunjungi mereka yang mengadakan acara di malam Selasa malam. Salam kenal kepada ibu-ibu Komisi Wanita Pekanbaru. Halo, salam kenal, selamat datang. Kami mengucapkan kepada ibu-ibu dari pengurus Komisi Wanita GKY Pluit. Senang bisa bersekutu bersama. Selamat menikmati persekutuan pada siang hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semu Yohana sebagai pembina Komisi Wanita GKY Pekanbaru dengan tema menguak sisi gelap kehidupan. Sebuah tema yang mengusik hati dan pikiran saya. Kenapa? Sisi gelap. Sedangkan kita ini adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang disebut orang Kristen, yang rajin beribadah, yang rajin melayani, bersekutu, bahkan aktif di dalam pelayanan. Tetapi apakah kita, khususnya saya, kita sadar, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada sisi kegelapan yang dapat membahayakan pertumbuhan kerohanian kita, menghambat relasi kita dengan Tuhan kita. Tetapi baiklah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti, kita dicerahkan, kita didorong sehingga kita berani mengakui dengan jujur, menghadapi dosa, dan kita bisa berkemenangan di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, kita akan memulai persekutuan kita siang hari ini. Kita tenang sejenak, tenang di hadapan Tuhan, kemudian kita akan memuji Tuhan kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ooh.
mau memuji Tuhan dalam jemaah. Mazmur 26 ayat 12. Mari ibu-ibu, sebelum kita masuk di dalam persekutuan kita minta pertolongan Tuhan untuk kita siapkan hati untuk kita masuk di dalam persekutuan Komisi Wanita pada siang hari ini. Kita masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami boleh meresponi panggilan-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh sama-sama Tuhan masuk di dalam persekutuan Komisi Wanita pada siang hari ini. Sekalipun Tuhan kami masih di dalam persekutuan lewat Zoom, tetapi kami percaya Tuhan dan beriman bahwa penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami. Amin. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Saat ini Tuhan, mungkin kami datang dengan segala pergumulan. Kami tahu Tuhan, kami bersyukur sesuai dengan pujian yang tadi kami sudah nyanyikan. Bahwa kami hanya dapat memuji kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Yang sudah Tuhan tebus. Sehingga kami boleh dilayakan datang di hadapan Tuhan. Tuhan, firman-Mu pada siang hari ini, kami sangat merindukan Tuhan. Untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin kami lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Tuhan, mungkin di dalam perjalanan kehidupan kami, iman kami Tuhan, kami seringkali mungkin masih di dalam suam-suam kuku, mungkin ada hal-hal dosa-dosa yang tersembunyi yang kami tidak sadari. Oh Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami rindu Engkau bersabda melalui hamba-Mu Tuhan, temu Yohana yang akan memberitakan firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Tuhan, kami sebagai orang-orang yang siap untuk mendengarkan suara-Mu. Tuhan tolong kami, tenangkan hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh memperkenankan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, siang hari ini juga Tuhan kami menyerahkan seluruh peralatan yang kami gunakan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, jikalau pada siang hari ini Tuhan, kami dengan sukacita Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, sekalipun lewat Zoom, kami boleh mengunjungi dan saling mengunjungi antara Gereja GKY Peluit bersama dengan Gereja GKY Pekanbaru. Kami bersyukur Tuhan, di masa-masa seperti pandemi seperti ini Tuhan, kami boleh merasakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan tali persaudaraan kami Tuhan, sekalipun kami jauh Tuhan, tetapi Engkau terus mempereratkan kami Tuhan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa di dalam surga, kami akan memulai persekutuan. Pada siang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami siap mendengar suara-Mu. Amin. 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 Terima kasih Ibu Lisa. Ibu-ibu, kita akan membaca 3 ayat dari firman Tuhan yang diambil dari Kitab Perjanjian Baru, 1 Yohanes pasal 1, ayat ke-5, ke-6, dan ke-7. Ya, kita baca masing-masing ayat ini, kita baca, kita simak, dan kita ingat. Mari ibu-ibu, saya akan bacakan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang disampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa.
Amin. Amin. Sekian pembacaan ayat nas sore ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semu Yohan di Komisi Wanita GKY Pekanbaru. Tetapi sebelum itu, marilah kita persiapkan hati kita dengan sebuah pujian. Di hatiku, ya Tuhan. Di hatiku, ya Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ini Yesus. Kami serahkan waktu kepada Semu Yohana. Terima kasih Bu Betty. Ya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah segala aktivitas kami, di tengah-tengah segala kesibukan kami, Tuhan memberikan kami satu waktu yang indah
untuk kami dapat bersekutu bersama-sama, dan kami juga bersama-sama dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau boleh terus bersabda kepada kami melalui firman Tuhan. Engkau terus menuntun kehidupan kami ya Tuhan, karena tanpa firman Tuhan kami dapat tersesat, tanpa firman Tuhan kami hidup di dalam kegelapan dosa. Karena itu ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu yang akan menerangi hati kami, yang akan menerangi hidup kami, yang akan mengubahkan setiap aspek dari kehidupan kami. Tolong kami yang lemah, tolong kami yang berdosa ini ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati untuk kami rela diajar, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap kami yang sudah datang dengan suatu kerinduan hati untuk bersekutu bersama-sama, menikmati persekutuan dengan Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan, di dalam segala keterbatasan dan keberdosaannya, Tuhan juga boleh pakai untuk menjadi saluran berkat. Roh Kudus-Mu menolong, membimbing setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersuka cita ya hari ini dapat bersekutu bersama-sama dalam KW GKY Fluid ya. Ini blessing in disguise di masa-masa pandemi seperti ini, justru memiliki kesempatan untuk bersama-sama dalam persekutuan KW ya. Kalau bukan karena pandemi, tidak ada pandemi, mungkin kita belum tentu punya kesempatan seperti ini. Saya menyampaikan salam dari teman-teman Komisi Wanita GKI Pekanbaru kepada ibu-ibu yang ada di GKI Fluid. Tuhan boleh memberkati persekutuan kita bersama. Mohon maaf juga tidak banyak yang hadir dari GKI Pekanbaru ya, karena kebanyakan masih beraktivitas bekerja mereka. Saya sendiri punya memori pribadi dengan GKI Fluid karena belasan tahun yang lalu sempat praktek 2 bulan ya di GKI Fluid. Waktu itu masih mahasiswa sekolah di STT Amanat Agung. Nah, saya masih ingat di GKI Fluid, saya pernah sampaikan satu khotbah di kebaktian doa, dan saya masih ingat itu khotbah saya sampaikan di GKI Fluid tentang Yesus sebagai imam besar, karena saya sangat bergumul dengan teks itu. Dan di atas mimbar itu, saya masih bawa kopian tafsiran begitu banyak, karena menyelesaikan naskah itu tidak mudah buat saya. Dan di GKI Fluid juga ada seorang jemaat yang mengajari saya piano gitu ya. Jadi cuman saya minta maaf saya sudah lupa namanya. Ya itu memori tersendiri buat saya dari GKI Fluid. Senang sekali kita bisa bertemu kembali saat ini ya. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Izinkan saya untuk share screen. Ya, di tempat saya masih proses untuk full screen ya. Apakah sudah bisa terlihat? Terlihat semua. Iya. Di tempat saya masih belum full. Sebentar ya. Baik, sambil menunggu prosesnya, ibu-ibu sekalian, saya ingin memulai renungan hari ini dengan mengatakan bahwa setiap orang itu punya sisi gelap ya. Setiap orang punya sisi gelap, punya dark side-nya. Dan sisi gelap ini merupakan satu tempat di mana kita tidak ingin ada orang luar yang mengetahuinya. Sisi gelap ini merupakan satu tempat di mana kita sangat ingin menjaga kerahasiaannya dengan baik dan rapat. Kalau bisa kita tidak mau sisi gelap dari kehidupan kita ini diketahui oleh orang lain. Nah, sisi gelap yang ada di dalam diri kita menggambarkan kegagalan diri kita dan sangat menakutkan bagi kita untuk membicarakannya. Nah, ketika saya mendapatkan tema ini, saya juga, wah ini tema yang sedikit menakutkan untuk membicarakan tentang sisi gelap ya. Tetapi mau tidak mau kita harus berani untuk menghadapi sisi gelap yang ada di dalam kehidupan kita dan berusaha mengenali serta membereskannya juga. Nah, ibu-ibu sekalian, apa saja sisi gelap yang mungkin ada di dalam diri kita? Yang mungkin kita memiliki keinginan seperti mencari pujian atau kita haus akan pengakuan orang lain. Mungkin di dalam diri kita
tersimpan kesombongan-kesombongan tertentu ya. Sehingga kita membutuhkan satu penghargaan, kita membutuhkan satu pengakuan terhadap pribadi kita. Mungkin kita bisa menyombongkan akan segala kemampuan atau pengalaman yang kita punya, sehingga kita bisa merendahkan orang lain, merasa diri lebih baik. Itu bagian dari sisi gelap kita. Kemudian mungkin kita juga bergumul, ada perilaku seksual yang menyimpang. Dan itu menjadi aib bagi kita, dan kita tidak mau membukanya bagi orang lain. Ya. Entahkah itu kita mempraktekkan seperti pornografi, atau kita pernah melakukan seks sebelum nikah, kita terlibat di dalam perceraian, dan sebagainya. Nah, kemudian kita mungkin menjadi orang yang emosional, kita cepat terpancing, kita marah, atau kita juga menyimpan dendam kepada orang lain di dalam hati kita ya, dan dendam itu menjadi satu dendam yang berkepanjangan. Mungkin ketika kita sebagai orang yang bergereja, ketika kita bertemu dengan orang di dalam gereja, tampaknya baik-baik di depan, tetapi sebenarnya di balik itu kita menyimpan dendam ya, itu bisa terjadi. Kemudian di dalam hati kita mungkin kita tahu kelicikan diri kita, atau kita menyimpan satu hati yang penuh dengan ambisi dan bahkan kemunafikan. Mungkin juga kita juga bergumul di dalam kekayaan, di dalam harta, kita menjadi orang yang tamak akan harta, atau kita sangat ambisius terhadap suatu status, kita ingin memperoleh jabatan dan kuasa, itu kita kejar. Nah, ibu-ibu sekalian, itu contoh-contoh ya, hal-hal yang dapat menjadi sisi gelap di dalam kehidupan kita. Dan seperti tadi Ibu Betty katakan, jika ini tidak dibereskan, sisi gelap ini bisa menghancurkan ya. Tidak hanya menghancurkan diri kita, tetapi juga sangat berpotensi untuk menghancurkan orang lain, menghancurkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ibu-ibu sekalian, banyak orang punya sisi gelap, siapapun punya sisi gelap, termasuk orang yang dikatakan sebagai orang yang sukses ya. Orang sukses juga punya sisi gelapnya sendiri. Seorang yang perfeksionis, tampak selalu ingin sempurna, contohnya, ini juga punya sisi gelapnya tersendiri. Contohnya, orang yang sukses, dia bisa iri kepada orang lain, dalam arti tidak suka lihat orang lain berhasil. Nah, tidak senang melihat orang lain sukses, dan akhirnya karena itu menjadi satu sisi gelap yang tidak ingin disaingi oleh orang lain, dia bisa menghancurkan orang lain dengan cara apapun, menghalalkan segala macam cara supaya saingannya itu tidak lagi menjadi satu ancaman bagi dirinya. Kemudian orang yang sukses ternyata juga bisa merasakan kesepian. Ini menjadi satu sisi gelapnya. Kemudian penuh dengan keserakahan, di mana karena sudah mendapatkan satu posisi, dia ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi, tidak pernah puas di dalam hati, sehingga juga bisa jatuh di dalam hidup yang penuh dengan kecemasan. Orang yang perfeksionis juga punya sisi gelap, di mana dia menjalani kehidupan dengan sulit dan rumit, dia sulit bersyukur, dia sulit untuk menerima segala kekurangan yang ada, dia karena sifat perfeksionisnya ingin selalu sempurna, sangat mudah jatuh di dalam stres dan tekanan ya. Jadi kita lihat ada begitu banyak aspek di dalam diri kita yang membuat kita itu bisa punya sisi gelap. Dan sisi gelap ini tidak hanya terbentuk satu waktu, satu titik secara tiba-tiba, tetapi sisi gelap ini bisa terbentuk secara perlahan-lahan ya, secara perlahan-lahan sebagai akibat dari kehidupan yang kita jalani kita. Nah, ibu-ibu sekalian, ada beberapa contoh kasus sisi gelap kehidupan yang cukup membuat kita kaget ya, cukup membuat kita kaget. Misalnya, pada bulan Maret tahun 2007 yang lalu, ada satu gereja yang bernama New Life Church di Colorado Springs ya, di Colorado, itu mengumumkan ada pemutusan hubungan kerja atas hampir dari 50 pekerja sebagai akibat dari defisit keuangan sepeninggal pendeta seniornya yang bernama Ted Haggard. Nah, pendeta Haggard ini dipaksa untuk mengundurkan diri. Karena apa? Karena ternyata pendeta ini terlibat dalam aktivitas homoseksual dan penyalahgunaan obat-obatan yang disembunyikannya selama ini. Ya, jadi sebagai seorang
sisi gelap yang tidak ingin diketahui oleh orang dan juga disembunyikan tahun-tahun lamanya. Padahal ini adalah suatu gereja yang sangat besar ya, tetapi akhirnya ketika sisi gelap ini terkuak, dia harus meninggalkan pelayanannya. Kemudian juga ketika kita membaca berita-berita yang ini juga sangat dekat di dalam kehidupan kita ya, khususnya bagi orang-orang yang bergereja di tengah-tengah pelayanan. Seperti itu. Ada kasus gereja Katolik ya, skandal pedofilia yang terjadi di gereja Katolik, khususnya di Prancis, itu menakutkan banyak orang ya, membuat banyak orang menjadi trauma seperti itu dan juga membangkrutkan keuskupan. Misalnya kita baca judul seperti ini. Ada 3.000 pedofil di gereja Katolik Prancis. Kemudian kita juga membaca misalnya judul pendeta gereja Katolik Prancis melecehkan 330 anak dan ini menjadi sarang pedofilia. Lalu ada gereja Katolik Prancis terjadi 200.000 kasus pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, ibu-ibu, itu menjadi satu berita yang cukup menakutkan bagi kita, yang bisa mengagetkan kita bagaimana gereja juga punya sisi gelap seperti ini ya. Nah, kemudian berita yang mengagetkan juga beberapa waktu lalu, khususnya dua tahun yang lalu di awal 2021, ketika kita mendengarkan berita yang menghebohkan dari salah satu apologet Kristen terkenal di dunia, yaitu Ravi Zacharias yang memiliki pelayanan RZIM gitu ya, Ravi Zacharias International Ministry. Itu salah satu yang menghebohkan adalah ketika dia meninggal pada bulan Mei tahun 2020 yang lalu, dia dipuji. Karena apa? Dia memiliki kesaksian hidup yang baik, dia adalah seorang yang setia, dia sangat berkomitmen kepada kebenaran, menjaga integritas pribadinya, setia mengabarkan firman Tuhan, mengajarkan iman gitu ya, sehingga memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Nah, tetapi beberapa bulan kemudian setelah kematiannya, ada hal lain dari sisi gelap kehidupannya yang terbongkar, yang terkuak. Ternyata di luar mimbar, di luar panggung, seorang Rafi yang begitu dikagumi oleh orang Kristen dari seluruh dunia, ternyata pengetahuan melecehkan banyak wanita dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya supaya mereka tutup mulut, supaya mereka tutup mata, supaya mereka tidak menggambarkan satu kabar yang tidak baik tentang dirinya. Nah, akhirnya ibu-ibu sekalian, ketika ini diselidiki, didapatkan banyak bukti yang menguatkan bahwa memang Rafi melakukan pelecehan ya terhadap banyak wanita, dan akibat peristiwa ini akhirnya RZIM ini tidak lagi melakukan pelayanan apologetika dan kemudian berubah menjadi satu lembaga pelayanan yang berfokus untuk menolong orang-orang yang menjadi korban pelecehan seksual. Mereka memberi dana bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dan lembaga pelayanan ini mengumumkan, ibu-ibu, mereka akan menghapus semua ajaran Zacharias dari situs web dan media sosial mereka. Nah, satu sisi gelap yang terkuak dari kehidupan seorang pelayan Tuhan itu berakibat sangat fatal dan juga sangat menyedihkan ya. Banyak orang menjadi kecewa, banyak orang mulai mempertanyakan tentang iman Kristen. Banyak orang meragukan tentang pelayan-pelayan Kristen. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika kita melihat contoh-contoh seperti ini, kita bukan datang untuk menghakimi mereka. Karena sebenarnya ketika kita membuat kita menjadi satu refleksi buat kita bahwa sebenarnya karena setiap kita punya potensi untuk jatuh, setiap kita adalah orang-orang berdosa. Dan kita punya sisi gelap kehidupan kita sendiri, di mana kita menyimpan, dalam tanda kutip, adalah diri kita yang lain. Yang sangat mungkin itu adalah sisi buruk dari kehidupan kita. Yang kalau misalnya
kita mau buka itu kepada orang lain, kita takut, kita merasa malu, kita bisa merasa bersalah karena sisi gelap itu akan menguak kegagalan kita, menguak kelemahan-kelemahan kita, dan kita takut orang menolak kita. Ya, bahwa sisi ditebuskan di dalam Tuhan. Dan Tuhan ingin kita bisa menyelesaikan sisi gelap kehidupan itu. Hanya kita perlu datang kepada Tuhan. Nah, Ibu-ibu sekalian, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pagi-pagi benar, ia atau Yesus berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mungkin tidak asing lagi bagi kita ya. Mengisahkan tentang seorang wanita dengan sisi gelap kehidupannya, yaitu seorang wanita yang kedapatan berzina dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dan dalam agama Yahudi, jelas ini pelanggaran yang serius yang bisa membawa penghukuman mati, yaitu dirajam dengan batu. Nah, seorang perempuan yang tidak setia, baik kepada suami ataupun kepada tunangannya, harus dirajam mati bersama-sama dengan laki-laki yang berzina dengannya. Ini bisa kita bandingkan di dalam Ulangan pasal yang ke-22, ayat 23 dan 24. Nah, kemudian istri yang tidak setia harus dibunuh. Ini juga tercatat dalam Imamat dan Ulangan, namun hukum Taurat itu tidak menentukan bagaimana mereka melaksanakan hukuman mati ini. Nah, di dalam salah satu tradisi lisan orang Yahudi pada zaman Yesus yang disebut sebagai Misnah, kalau pasangan laki-laki yang harus dilempari dengan batu, sedangkan perempuan cara dicekik. Nah, seharusnya kita bisa lihat ya bahwa apa yang mereka lakukan, tindakan perzinahan ini adalah satu tindakan yang membawa satu konsekuensi yang serius. Dan di dalam kisah ini seharusnya dalam kasus perempuan yang kedapatan berbuat zina ini, sebenarnya tidak hanya pihak perempuan yang harus dihukum, tetapi pihak laki-lakinya juga harus dihukum. Tetapi dari cerita ini, kita mendapati bahwa tampaknya laki-laki itu justru dibebaskan ya untuk pergi, dan perempuan ini dijadikan korban, ditangkap, tidak hanya untuk dipermalukan, tidak hanya untuk dihukum, tetapi sebenarnya perempuan ini juga dipakai oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi untuk menjebak Yesus ya, karena kebencian mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, kita tahu orang-orang Yahudi ini tidak suka dengan Yesus karena Yesus dianggap merombak atau menentang hukum Taurat dari orang-orang Yahudi. Nah, oleh karena itulah di tengah-tengah konflik orang Yahudi dan Tuhan
Tuhan Yesus yang semakin memanas ini, mereka memakai kasus wanita yang kedapatan berbuat zina ini untuk menjebak Yesus. Dan kalau mereka berhasil, mereka punya alasan untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus itu tidak menyetujui untuk menghukum wanita ini, maka membelot dari Yudaisme. Tetapi jika Tuhan Yesus menyetujui pelaksanaan hukuman mati, maka Tuhan Yesus juga bisa dicela sebagai seorang yang tidak konsisten dengan ajarannya tentang kasih, dan dia juga melanggar otoritas hukum Roma. Karena apa? Karena menjatuhkan penghakiman sendiri atas orang yang bersalah sampai mati. Nah, jadi Yesus ini tampaknya bisa kita katakan ada di posisi yang kejepit, maju mundur, maju kena, mundur juga kena. Ya. Tetapi di dalam kisah ini kita membaca satu ending yang luar biasa, satu happy ending, ya, di mana seorang wanita yang terancam mati, dirajam batu, dihakimi secara massal oleh orang-orang Yahudi, akhirnya wanita ini bisa pulang dengan sukacita. Wanita ini bisa pulang dengan satu harapan yang baru. Para pendakwa ini bubar. Tuhan Yesus juga dengan indah mengakhiri kisah ini dengan sebuah kalimat yang memberi harapan yang baru. Ini satu luar biasa, dan ini menjadi satu kisah yang saya sangat suka sekali. Karena kalau saya memposisikan diri di dalam posisi wanita itu yang sudah dihakimi, sudah berdosa, tampaknya sudah tidak punya harapan, tetapi kemudian mendapatkan satu harapan, ya, karena Tuhan memberi kesempatan untuk hidup. Tuhan memberikan kesempatan untuk bisa menjalani satu kehidupan yang baru. Nah, ibu-ibu sekalian, ada 3 hal yang bisa kita renungkan dari bagian ini, dan kita akan melihat hal ini dari perspektif 3 tokoh utama, ya, dari perspektif sang wanita, dari perspektif orang-orang Farisi dan ahli Taurat, juga dari perspektif sang wanita. Apa yang kita bisa pelajari dari sang wanita itu? Kita perlu ya. Ibu-ibu sekalian, Alkitab itu sebuah buku yang sangat fair, sebuah buku yang sangat terbuka, yang sangat jujur tentang kehidupan manusia. Alkitab tidak hanya menceritakan tentang sisi terang hidup manusia, artinya menceritakan tentang keberhasilan, menceritakan tentang kemakmuran atau kesukacitaan di dalam hidup. Tetapi Alkitab juga menguak sisi gelap dari kehidupan manusia yang sebenarnya semua manusia itu juga mencerminkan sebagai cermin kehidupan kita, ya. Menceritakan berbagai kegagalan, ada kejatuhan, ada kebobrokan, keberdosaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab, dan itu semua mencerminkan kondisi kita. Nah, seperti kisah wanita yang kedapatan berzina ini adalah salah satu sisi gelap yang bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk di dalam kehidupan kita. Nah, kita sama dengan wanita ini, yaitu punya sisi gelap di dalam diri. Hanya aja mungkin bedanya wanita ini ketahuan, tapi kita nggak ketahuan. Kita masih menyimpan sisi gelap kita dengan baik. Minta maaf ya, agak macet slide-nya. Nah, tapi pada dasarnya ibu-ibu sekalian, kita tidak lebih baik dari wanita yang kedapatan berbuat dosa ini. Kita sama-sama berdosa, kita hanya melakukan dosa dengan cara kita masing-masing, dengan cara yang berbeda. Ya, kita mungkin tidak berzina seperti wanita besar, tetapi jangan lupa, dia juga punya sisi hidup yang sangat kelam sebagai penganiaya umat Tuhan. Dan bahkan Paulus mengatakan dalam salah satu suratnya, aku itu paling berdosa. Ya, aku yang paling berdosa di antara mereka semua. Kemudian Zakheus, seorang penipu, seorang pemeras, tetapi hidupnya dijamah oleh Tuhan. Daud juga kita tahu seorang raja besar Israel, masa kejayaan di bawah pemerintahan Daud, tetapi dia juga melakukan dosa besar dengan berzina dengan Batsheba. Nah, ibu-ibu sekalian, masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita tambahkan. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa setiap kita punya kelemahan, setiap kita punya dosa kita masing-masing di dalam berbagai bentuknya. Tetapi kabar baiknya adalah kita punya harapan di dalam Tuhan. Ya, kita yang punya sisi gelap itu, kita perlu datang kepada Tuhan, kita perlu mengakuinya, membawanya kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan menerangi sisi yang gelap itu. Sehingga ketika sisi yang gelap itu mendapatkan terang, maka pergi, ya.
Nah, oleh karena itu seorang penulis buku, dia juga menulis berkaitan the dark side ya, sisi gelap dari kepemimpinan. Dia katakan kita perlu memahami sisi gelap kita. Tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi kita perlu memahami sisi gelap kita, baik sebagai orang tua, sebagai pasangan, dan juga dalam aspek kehidupan kita yang lain. Nah, tidak mudah kadang-kadang untuk mengakui sisi gelap kita. Kadang kita ingin menampilkan diri kita yang terbaik ya, terhadap diri kita sendiri ataupun di hadapan Tuhan. Kita malu, kadang kita malu sama Tuhan kalau saya ternyata orangnya begini gitu ya. Tetapi Tuhan justru mau keterbukaan kita. Tuhan mau kita untuk datang mengakuinya dan juga menyerahkannya kepada Tuhan supaya ia dapat menerangi hati kita. Kita sangat berpotensi untuk punya dark side ya di dalam kadar kita yang berbeda-beda. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan, terang firman Tuhan mengoreksi dan menegur kita supaya kita tidak terus berjalan di dalam kegelapan. Kita perlu mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, membersihkan hal-hal yang buruk, yang jahat di dalam diri kita supaya kita bisa lebih banyak berbuat dan juga bisa dipakai Tuhan menjadi saksi yang lebih efektif. Nah, masih adakah sisi gelap yang tersembunyi dalam hidup kita yang belum dibereskan di hadapan Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai sang terang itu. Hal yang kedua, Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus itu menunjukkan pengampunan dan juga memberikan satu kesempatan yang baru. Sehingga ada harapan bagi orang yang berdosa. Apa yang bisa kita pelajari dari tindakan Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus tidak menghakimi. Tuhan Yesus tidak menghakimi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tetapi Tuhan Yesus justru memberikan sebuah pengampunan. Ketika orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang dengan penghakiman kepada wanita yang berdosa ini, Tuhan Yesus tidak langsung memberikan respon. Tuhan Yesus diam. Dan bahkan ketika dikatakan orang Yahudi ini terus-menerus mendesak Tuhan Yesus untuk mengambil satu tindakan, Tuhan Yesus masih diam gitu ya. Dia hanya memberikan satu poster, dia membungkuk, dia menulis sesuatu di tanah. Memang kita tidak tahu apa yang Tuhan Yesus tulis. Banyak spekulasi tentang apa yang Tuhan Yesus tulis. Ada yang bilang Tuhan Yesus ulur-ulur waktu, ya. Ada yang bilang Tuhan Yesus menuliskan perintah-perintah dalam hukum Taurat dan menuliskan dosa-dosa yang mereka perbuat supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi yang datang menghakimi wanita ini tahu bahwa mereka juga melakukan dosa. Mereka perlu mengevaluasi diri mereka bahwa mereka juga tidak sempurna. Ya, kita tidak tahu apa yang ditulis Yesus secara persis. Tetapi satu kalimat Yesus selanjutnya menantang setiap orang yang hadir di sana. Tuhan Yesus katakan demikian. Siapa yang tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada wanita ini. Wow, ini satu pernyataan yang sangat mengusik hati, yang sangat menantang, yang mengundang orang untuk mengevaluasi hidup masing-masing. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, hasilnya adalah tidak ada yang berani melemparkan batu kepada wanita ini. Bahkan satu persatu orang mulai pergi meninggalkan wanita ini. Mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Mereka tidak berani lagi untuk menghakimi dia. Ibu-ibu bisa... Minta maaf. Iya, ibu-ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan wanita ini. Dia pasti sangat senang dan terharu luar biasa. Dia tidak jadi, dia bahkan tidak dipermalukan oleh Tuhan Yesus. Yang sebenarnya Tuhan Yesus punya otoritas untuk menghakimi dan mempermalukan dia. Nah, tetapi ibu-ibu ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus mengkompromikan dosanya, tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Membereskan masalah dosa. Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Dosa bukan sesuatu yang sepele, tetapi apa yang dilakukan Yesus kepada wanita ini menunjukkan Tuhan Yesus itu berbelas kasihan, memberikan kesempatan yang baru bagi wanita ini untuk memperbaiki hidupnya. Makanya Tuhan Yesus juga memberikan penekanan, jangan berbuat dosa lagi. Kalau sudah diberikan kesempatan, jangan lagi
hidup di dalam kegelapan dosa. Ibu-ibu sungguh bersyukur Tuhan memberi kesempatan kita untuk bertobat. Kalau Tuhan mau menghukum manusia yang berdosa, tidak ada satu manusia pun yang selamat. Tetapi kita bersyukur untuk kesabaran dan kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kita pakai waktu yang Tuhan berikan itu dengan baik. Jangan terus berkubang di dalam dosa, tetapi kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Cinta akan Tuhan, cinta akan firman-Nya, membuat kita mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci, yaitu membenci dosa. Ibu-ibu sekalian, apapun masa lalu kita, betapapun gelap kehidupan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan kita. Tidak ada pengampunan yang terlalu besar yang Tuhan Yesus tidak dapat berikan kepada kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuninya, yang tidak bisa ditanggung olehnya. Kematian Kristus di atas salib telah membereskan semua masalah yang paling besar. Oleh karena itu, mari kita serahkan hati kita kepadanya dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, kita belajar untuk jangan menghakimi, tetapi melayani orang-orang yang memiliki sisi gelap dalam kehidupan mereka. Orang-orang Yahudi selalu mencari celah untuk menghakimi orang lain, menghakimi Tuhan Yesus sendiri, dan bahkan mereka sering ditegur oleh Tuhan Yesus karena merasa dirinya lebih baik, lebih rohani dari orang lain. Padahal Tuhan Yesus katakan mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih, tampak bersih di luar, tetapi di dalamnya pun apa yang kita dapat bayangkan, jikalau kita bertemu dengan seorang yang punya sisi gelap di dalam kehidupannya. Kalau seorang dengan sisi gelap datang ke persekutuan kita, bagaimana kita akan memperlakukannya? Misalnya, katakanlah seorang wanita malam atau seorang pelacur datang ke persekutuan KW kita. Ada seorang koruptor, seorang yang menggelapkan uang perusahaan, atau melakukan kecurangan datang ke persekutuan kita, seorang pengguna obat atau bahkan seorang pembunuh, bagaimana kita berhadapan dengan mereka? Apakah kita akan menarik diri ataukah kita akan mengucilkan dia atau kita menghakimi dia, kita menjadikan orang itu sebagai bahan perbincangan dan sebagainya. Ibu-ibu kami pernah melayani di penjara wanita dan juga di dalam penjara itu banyak kasus yang terjadi ya, dan kebanyakan itu adalah kasus dalam rumah tangga. Ada ibu-ibu yang membunuh suaminya sebagai bentuk pembelaan diri karena KDRT yang dialaminya. Ada juga yang memakai obat, ada bermacam-macam ya, penggelapan uang dan sebagainya. Nah, ketika kita melayani orang-orang seperti ini dengan sisi gelap kehidupan mereka, mungkin kita merasa takut untuk bertemu dengan mereka. Kita takut menyinggung mereka. Kita takut ada salah kata, salah tindak, wah mereka berbalik menyerang kita ya. Kita mungkin berpikir kita nggak mau ambil banyak masalah dengan mereka, tidak mau dekat-dekat dengan mereka ya. Kita tidak bisa menduga apa yang ada di pikiran mereka, apa yang akan mereka lakukan. Tetapi Bu, sebenarnya orang-orang seperti ini justru orang-orang yang perlu dilayani, mereka perlu dipahami juga, mereka orang-orang yang terluka, mereka orang-orang yang perlu penerimaan, mereka orang-orang yang perlu dikasihi. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar dari Tuhan Yesus juga, yang datang untuk melayani, yang datang untuk memahami kehidupan orang-orang yang berdosa. Dan ketika kita melakukan pelayanan ini, ingatlah bahwa kita tidak sendirian melakukan pelayanan ini. Ya, di dalam pergumulan kita melawan sisi gelap, di dalam kita melakukan pelayanan kepada mereka yang juga memiliki sisi gelap, kita melayani, kita berjuang bersama-sama dengan saudara seiman, kita juga berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi setiap orang, Tuhan mengasihi mereka juga. Nah, saya akan tutup dengan satu kesaksian dari satu lagu yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu lagu Amazing Grace ya. Lagu Amazing Grace ini ditulis oleh seorang yang bernama John Newton, dan dia juga pernah mengalami sisi gelap dalam kehidupannya. Dia seorang pedagang budak, dan satu waktu di dalam perjalanannya ke Inggris dia mengalami badai. Di dalam situasi yang seperti itu, dia kehilangan pengharapan. Tampaknya tidak akan selamat. Tetapi ketika dia ingat untuk berdoa kepada Tuhan, ya satu jalan yang sudah lama dia tinggalkan, dia berdoa kepada Tuhan, satu mujizat, tidak lama kemudian laut itu menjadi tenang dan dia bisa berlayar selamat sampai ke tempat tujuannya.
Nah, ini menjadi satu titik balik dari pertobatan John Newton dari dunia perdagangan budak, perjudian, dan dari seorang pemabuk berat. Dia kemudian menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan menjadi seorang pendeta. Dan dia mengarang lagu Amazing Grace sebagai sebuah ungkapan syukur atas apa yang telah Allah lakukan di dalam kehidupannya. Meskipun di masa tua dia buta secara fisik, tetapi dia katakan dia melihat apa? Melihat anugerah dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, lagu Amazing Grace ini juga memberikan satu sejarah baru bagi kerajaan Inggris, di mana seorang anggota parlemen Inggris yang bernama Wilberforce, dia yang merupakan anak rohani dari John Newton, dia juga berjuang untuk menghapuskan perdagangan budak kulit hitam di negaranya. Nah, melalui perjuangan yang panjang ini, akhirnya pada bulan Agustus tahun 1833, Parlemen Inggris menetapkan untuk menghapuskan segala perbudakan dari kerajaan Inggris. Ibu-ibu sekalian, kita bisa melihat di sini anugerah Allah yang dapat mengubahkan kehidupan seseorang. Ya, dari satu kehidupan yang penuh dengan kegelapan, sisi gelap, tetapi menuju satu kehidupan yang penuh dengan terang, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita ingat, ibu-ibu, kalau kita punya sisi gelap, di dalam hidup kita, kita perlu akui apapun itu, Tuhan Maha Tahu dan Tuhan mengerti kondisi kita. Mari kita bereskan sisi gelap dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan mampu mengubah hidup kita. Ketika Dia menguak sisi gelap hidup kita, biarkan Dia lakukan. Dia menuntun hidup kita menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Sehingga kita beroleh hati yang baru untuk hidup baginya dan melayani Dia. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, menguatkan kita untuk kita tetap memiliki hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan, wanita-wanita Kristen di dalam posisi kita, di dalam pergumulan kita, panggilan kita, ya peran kita yang juga cukup banyak, ya, tetapi Tuhan tetap mau pakai kita menjadi wanita Kristen yang menyenangkan hati Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama, minta dengan kasih semu ini boleh tutup kita di dalam doa firman. Tuhan, kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, ada sisi-sisi gelap di dalam kehidupan kami. Mungkin itu bukan dosa besar yang kami lakukan, tetapi dosa yang kami sembunyikan. Kesombongan, iri hati, ketamakan, ataupun hal-hal yang lain. Bahkan relasi yang buruk dengan sesama kami. Tuhan, kami datang sekali lagi ke hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberikan kami satu keberanian untuk menguak sisi gelap itu. Walaupun kami merasa sakit ketika kami harus menghadapi fakta bahwa kami juga penuh dengan sisi yang gelap dalam kehidupan kami. Tapi itu adalah awal di mana Tuhan mau menyembuhkan kami. Satu langkah awal di mana Tuhan mau membersihkan kami. Dan kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami menyadari bahwa sesungguhnya kerinduan hati Tuhan buat setiap kami adalah satu kehidupan yang kudus, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Biar kami dimampukan, diberikan kekuatan, anugerah daripada Tuhan. Bahkan tekad yang baru Tuhan, supaya kami terus diubahkan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Dan kami boleh mengalami damai sejahtera, sukacita, hidup berkemenangan di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan, firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kami, membersihkan kami, menegur kami, menguatkan kami, sehingga kami menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan utus di tengah-tengah kami pada sore ini. Tuhan berkati pelayanan semu Yohana dan juga keluarganya. Dipakai Tuhan dengan lebih heran lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Semu Yohana sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu jelas buat kami semua. Kita bersyukur
Tuhan mengutus hamba-Nya di tengah-tengah kita sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Semu Yohana itu boleh dapat mengoreksi, mencerahkan, dan mendorong setiap kita, hati kita untuk berani dengan jujur mengakui, membereskan segala dosa, sisi-sisi gelap di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan, Tuhan Yesus yang akan memberikan pengampunan kepada kita yang mau datang bertobat ke hadapannya. Sehingga kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Sekali lagi terima kasih Semu Yohana. Tuhan berkati pelayanan Semu, Tuhan berkati kesehatan dan juga keluarga Semu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Ibu-ibu, untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, yang sangat menjadi berkat bagi kita sekalian, marilah kita mengangkat pujian sambil melakukan persembahan, mengingat berkat yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera di layar perangkat ibu-ibu, ataupun juga kalau ada kesulitan bisa dapat mentransfer ke rekening GKY Pluit. Kita angkat pujian, ku sesali hidupku, ku sesal akan diriku. Kita angkat pujian ini, kita nyanyi bersama-sama. Ku sesalkan diriku menentang selalu imanku menolak aku hanya cinta-Mu dengan congkakku berkata hanya cinta diriku. Rahmatmu sungguh ajaib, takkan tinggalkan aku. Lagi seteru darahmu diberi aku kepadamu, ku mengasihimu dan karena aku kepadamu, ku pun mengasihimu. Yang besar, takutkanlah si aku, jadikan aku milikmu, untuk masyurkan namamu. Sadar rahmat katamu, hanya mengasihimu. Sadar rahmat katamu, hanya mengasihimu. Saya serahkan kepada Semu Winnie untuk menyampaikan pengumuman. Sebelumnya doa persembahan yang akan disampaikan oleh Ibu Susan. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Ya Bapa kami yang di dalam surga, ini kami datang kepadamu membawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami dilayakkan. Kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang bisa membawa persembahan ini. Mohon Tuhan terus menolong kami, supaya kami bukan hanya mempersembahkan materi, tetapi tiap hari, setiap kami mempersembahkan diri ke dalam tangan-Mu. Setiap hari kami mau Tuhan yang berdaulat atas diri kami, dan hidup kami sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Amin. Tuhan berkenan terima persembahan kami, dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada majelis dalam gereja yang mengelola keuangan ini, dan
materi ini bisa dipakai untuk kerajaan Tuhan lebih heran lagi. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah, berterima kasih dan memohon. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Selamat sore, selamat datang ibu-ibu sekalian, khususnya kepada ibu-ibu dari KW Pekanbaru. Kami mengucapkan selamat datang ya, tadi sudah disambut oleh Ibu Ketua kita. Sekarang kami juga sekali lagi menyambut kehadiran ibu-ibu sekalian. Sangat sukacita pada sore hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama dan juga bersyukur untuk firman Tuhan yang indah yang sudah disampaikan. Melalui kesempatan ini, izinkanlah saya mewakili Komisi Wanita GKY Pluit mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yohana yang sudah menyampaikan firman, kepada Ibu Betty yang membawa acara, dan juga Lauseria dan Lause Michelle yang membantu kita di dalam operasi Zoom ini. Nah, ibu-ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, tanggal 15 Juli yang akan datang, kita akan mengadakan persekutuan live Zoom, satu tema yang sangat khusus yaitu ceramah kesehatan mengenal penyakit Alzheimer. Ya, Alzheimer itu apa ya ibu-ibu sekalian? Kalau dalam bahasa sehari-hari itu adalah penyakit pikun ya atau demensia begitu ya. Jadi kita perlu mengenal untuk mencegah ibu-ibu untuk hadir di dalam persekutuan ini. Kalian, untuk acara kita pada sepanjang bulan Juli, ya, ada kelompok kecil, kemudian kesehatan, dan kita tanggal 22 Juli kita akan mulai pelayan atau persekutuan onsite ya yang akan dibawakan oleh Guru Injil Lewi. Doakan ibu-ibu supaya tidak ada hambatan, tidak ada halangan, kita sudah boleh memulai onsite 22 Juli dan seterusnya ya. Kemudian ya ini ya Komisi Wanita onsite 22 Juli ya. Mohon ibu-ibu sekalian bisa mendukung dalam doa dan hadir bersama-sama bersekutu. Persekutuan doa Komisi Wanita onsite diadakan setiap hari Rabu minggu yang pertama. Jadi minggu yang pertama pada hari Rabu bulan Juli tanggal 6 Juli kita akan mengadakan persekutuan doa onsite. Kami mengundang kehadiran ibu-ibu sekalian di dalam persekutuan doa ini. Yang terakhir ibu-ibu, kami juga menghimbau ibu-ibu sekalian untuk membaca firman Tuhan satu hari satu pasal ya. Bulan ini kita akan mengakhiri kitab Amsal, kemudian bulan depan kita akan memulai membaca kitab 1 sampai 21 Juli kita membaca Injil Yohanes. Biarlah ibu-ibu kita menjadi wanita-wanita yang mencintai firman Tuhan, yang selalu setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat ya. Yang pertama kita akan bersama-sama berdoa, kita akan berdoa ya untuk GKY Pekanbaru ya, GKY Pekanbaru khususnya untuk Komisi Wanita. Semu Yohana mungkin ada pokok doa yang ingin disampaikan, silakan Semu, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih semua ini. Mohon dukungan doa untuk ibu-ibu boleh tetap kuat, bertumbuh di dalam iman, ya tetap setia melayani di tengah-tengah masa seperti ini, penyesuaian juga setelah pandemi ya. Itu semua, terima kasih semua. Ya, mari ibu-ibu sekalian kita sehati mendoakan pokok doa yang sudah disampaikan oleh Semu Yohana. Mari kita buka suara, berdoa, dan juga khususnya juga Gereja GKY Pekanbaru kita juga doakan Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita buka suara berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami pada saat ini berdoa ya Tuhan, menyerahkan ya Tuhan Komisi Wanita GKY Pekanbaru. Kami berdoa Tuhan untuk ibu-ibu supaya tetap setia melayani Tuhan, khususnya pada masa yang tidak mudah ini menghadapi pandemi dan juga
penyesuaian sesudah masa pandemi ini. Kami berdoa biar Tuhan terus topang mereka dengan kasih kesetiaan Tuhan melayani. Berdoa untuk GKI Pekanbaru, untuk hamba-Mu Pendeta Sumitro yang melayani dan juga rekan-rekan majelis di sana. Tuhan, kiranya Engkau terus memakai gereja-Mu ini untuk membawa banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Demi Yesus Kristus. Ibu-ibu sekalian, kita juga mendoakan ya kondisi COVID di Indonesia. Akhir-akhir ini kita melihat ada peningkatan ya, tapi kita terus berdoa supaya Tuhan tetap memberikan kita ketenangan, menjaga kesehatan kita masing-masing. Kiranya Tuhan tolong supaya kondisi keadaan di Indonesia ini boleh stabil dan bahkan semakin membaik. Kita berdoa juga untuk beberapa jemaat kita yang kita tahu yang terpapar, dan kita khusus berdoa untuk papa daripada saudari kita Vivian yang sedang sakit di New Zealand, dan juga saudara-saudara Vivian yang terpapar COVID, kita doakan. Mari kita berdoa untuk papanya pengurus kita, yaitu papa daripada Sofian. Mari kita buka Vivian, mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Untuk kondisi Indonesia yang akhir-akhir ini, ya Tuhan, mengkhawatirkan kami kembali ya Bapak. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jagalah setiap kami, jagalah anak-anak kami, keluarga kami, khususnya Tuhan mereka yang pergi berlibur, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka. Bapak, biarlah Tuhan tetap memberikan ketenangan dalam hati kami, karena kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Semuanya ada dalam kendala Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk beberapa saudara-saudari kami, jemaat kami yang terpapar COVID. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, menjamah, menyembuhkan. Khususnya kami mendoakan Papa Vivian yang menderita sakit di Auckland. Tuhan, kami berdoa, mohon Tuhan yang akan menolong, memberikan kekuatan, ketenangan, penghiburan kepada papanya Vivian. Dan juga untuk saudara-saudara Vivian yang terpapar COVID, kami juga memohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan jamahan dan kesembuhan. Tuhan, di akhir daripada persekutuan ini, kami memanjatkan syukur dan puji kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan dicurahkan kepada setiap ibu-ibu yang hadir. Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Persekutuan kita sampai di sini. Kiranya ibu-ibu semuanya diberkati oleh Tuhan dengan firman yang sangat indah. Amin.